Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama rekan saya Hafiz Fisabili Ar-Rahmanu Widada akan mempresentasi hasil kerja makalah kami yang bertema meningkatkan perekonomian Indonesia pada industri kreatif di masa pandemi. Next. Langsung ke pembahasan. Latar belakang dulu tuh. Zoom. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang masalah. Pandemi global COVID-19 telah memberikan masalah yang cukup berat yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi individu, ekonomi, pasar keuangan, lembaga keuangan, dan pemerintah. Yang paling terlihat adalah gangguan ekonomi yang sangat besar di seluruh dunia termasuk di Indonesia sendiri. Bab 2, pembahasan. Yang pertama, industri kreatif digital. Industri kreatif digital adalah suatu industri kreatif yang menggunakan unsur digital dan unsur kreativitas pada produk atau jasanya. Yang kedua, dampak yang ditimbulkan pada masa pandemi terhadap ekonomi Indonesia pada setiap subsektor industri kreatif. Di sini kami menjelaskan bahwa COVID-19 berdampak pada kebijakan pemerintah, sehingga dengan adanya pembatasan-pembatasan tersebut secara tidak langsung berimbas pada kelangsungan dunia usaha. Pertama, industri pariwisata. Industri pariwisata menjadi industri yang terpapar cukup tinggi akibat virus corona ini. Pasalnya, banyak sekali negara-negara yang memberlakukan lockdown sehingga otomatis bisnis pariwisata ini terhenti demi mencegah penyebaran virus corona antar negara. Yang kedua, industri maskapai penerbangan. Maskapai penerbangan juga termasuk ke dalam kategori industri yang terpapar cukup tinggi akibat virus corona. Akibat pandemi global saat ini, maskapai penerbangan terpaksa harus mengurangi penerbangan internasional guna mencegah terjadinya penyebaran yang semakin meluas. Yang ketiga, industri manufaktur. Industri manufaktur kemungkinan besar akan menerima dampak cukup besar akibat corona. Secara khusus, industri manufaktur yang diprediksi paling terdampak adalah manufaktur otomotif. Yang keempat, UMKM. Pelaku UMKM juga tampaknya terkena imbas akibat virus corona. Saat ini para pelaku UMKM mulai menghadapi berbagai macam kesulitan bisnis sejak COVID-19 menyerang. Selanjutnya akan dibaca oleh teman saya. Kepadanya saya persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan makalah yang tadi dibacakan oleh rekan saya. Masuk ke C, yaitu produk industri kreatif digital pada setiap subsektor ekonomi kreatif di masa pandemi yang berkembang di Indonesia. 1. Digital game. Selama 3 tahun terakhir, pertumbuhan pasar di game di Indonesia meningkat sebesar 300%. Indonesia memiliki target untuk meningkatkan angka ini dan juga persentase developer game lokal yang terlibat dalam industri ekonomi digital. 2. Animasi. Dalam masa pandemik, pengembangan industri di bagian animasi meningkat drastis, di mana segala sesuatu kebutuhan periklanan sponsor dan lain-lain dilakukan secara daring. Salah satunya menggunakan animation untuk mempromosikan produk. Subsektor animasi juga telah dikembangkan agar lebih dapat dipahami oleh semua golongan, baik muda atau tua. 3. TV dan radio. Pemerintah memberikan himbauan kepada masyarakat agar tetap di rumah, guna menekan angka penyebaran dari COVID-19. Hal ini tentu saja merugikan sektor industri dalam proses ekonomi. Maka dari itu, TV dan radio adalah sarana komunikasi yang paling tepat untuk mengupdate pemasaran barang atau jasa yang disediakan oleh sektor industri. Konsumen dapat melihat bagaimana barang atau jasa tersebut ditawarkan melalui TV dan radio, baik itu dalam bentuk acara khusus atau hanya sekedar iklan komersial. D. Peran pemerintah dalam meningkatkan perekonomian di seluruh sektor industri. Hingga saat ini, beberapa inisiatif yang telah dilakukan oleh pemerintah menumbuh kembangkan industri kreatif ini antara lain: A. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, yaitu pada bab 4 pasal 17 yang menyatakan bahwa desain produk industri mendapat perlindungan hukum. B.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dalam Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual. C. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 20 MPP Cap I 2001 tentang pembentukan Dewan Desain Nasional atau Pusat Desain Nasional PDN. D. Pusat Desain Nasional atau PDN sejak tahun 2001 sampai dengan 2006 telah memilih 532 desain produk terbaik Indonesia. E. Tahun 2006, Departemen Perdagangan Republik Indonesia memprakarsai peluncuran program Indonesia Design Power yang beranggotakan Departemen Perdagangan RI, Departemen Perindustrian RI, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kamar Dagang Indonesia atau Kadin. F. Tahun 2007 diselenggarakan pameran Pekan Budaya Indonesia berdasarkan arahan Presiden dan diprakarsai oleh Kantor Menteri Koordinator Kesejahteraan Masyarakat serta melibatkan dinas departemen antara lain Departemen Perindustrian, Perdagangan, Budaya dan Pariwisata dan Kementerian UKM dan Koperasi. G. Tahun 2007 Departemen Perdagangan RI meluncurkan hasil studi pemetaan industri kreatif Indonesia dan menetapkan 14 subsektor industri kreatif Indonesia berdasarkan studi akademik dari Klarifikasi Baku Usaha Industri Indonesia atau KBLI yang diolah dari ini. Dapat kita lanjutkan di poin berikutnya. H. Diolah dari data Badan Usaha Statistik dan sumber daya data lainnya. Asosiasi komunikatif kreatif, lembaga pendidikan, lembaga penelitian yang diliris di media cetak terkait dengan industri kreatif. Peran utama pemerintah dalam pengembangan industri kreatif adalah A. Katalisator, fasilisator, dan advokasi, yaitu peran pemerintah dalam memberikan rangsangan, tantangan, dorongan, agar ide-ide bisnis bergerak di tingkat kompetensi yang lebih tinggi. B. Regulator, yaitu peran pemerintah dalam menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan people, industri, institusi, intermediasi, sumber daya, dan teknologi. C. Konsumen, investor, bahkan entrepreneur. Pemerintah sebagai investor harus dapat memberdayakan aset negara untuk menjadi produktif dalam lingkungan industri kreatif dan bertanggung jawab terhadap investasi infrastruktur industri. D. Urban planner, kreativitas akan tumbuh dengan subur di kota-kota yang memiliki iklim kreatif. Agar perkembangan ekonomi kreatif ini berjalan dengan baik, maka perlu diciptakan kota-kota kreatif di Indonesia. E. Perbedaan dan mekanisme pengolahan industri kreatif negara Thailand, Malaysia, Singapura, Republik Rakyat Tiongkok, Taiwan, New Zealand, dan United Kingdom. Pertama, di negara United Kingdom, mekanisme pengolahan industri kreatif dilakukan dengan koordinasi tunggal oleh Departemen Kultur, Media, dan Sport atau disingkat DCMS. DCMS mengkoordinasikan pemerintah dalam mengembangkan industri, arsitektur, the arts, dan antiques market, craft, desainer fashion, film dan video, musik, performing art, television, dan radio. DCMS bersama-sama dengan Department of Business, Enterprise, dan Regulatory Reform atau disingkat BIR, mengembangkan industri advertising, komputer, video games, design, and publishing. BIR ini merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas beberapa perangkat lunak. Kedua, di negara New Zealand, mekanisme pengolahan melalui koordinasi tunggal lembaga pembentukan baru yaitu New Zealand Trade and Enterprise atau singkat NZTA. NZTA ini adalah Government National Economic Development Agency yang mengkoordinasikan Kementerian Industri Kreatif melalui pembentukan Task Force atau Pokja-Pokja. Ketiga, di negara Singapura, mekanisme pengelolaannya melalui koordinasi tunggal oleh kementerian yang sudah ada yaitu Ministry of Information, Communication and the Art atau disingkat dengan MICA.
Koordinasi antar departemen tersebut dilakukan oleh instansi-instansi di dalam MIKA. Keempat, di negara Cina, mekanisme pengelolaannya dilakukan melalui kolaborasi antara departemen dan terkait dengan masing-masing subsektor industri kreatif dengan pemerintah daerah. Departemen-departemen pusat bertanggung jawab membuat dan menyesuaikan kebijakan subsektoral industri kreatif yang terkait untuk mendukung pemerintah daerah. Pemerintah daerah bertanggung jawab mengimplementasi pengembangan klaster subsektor industri kreatif. Kelima, di negara Taiwan, mekanisme pengelolaannya melalui koordinasi tunggal oleh Kementerian Bidang Ekonomi. Koordinator memimpin kolaborasi 4 kementerian berkaitan dengan perencanaan implementasi pengembangan industri kreatif. Keenam, di negara Malaysia, mekanisme pengelolaannya dilakukan melalui kolaborasi antara beberapa lembaga pemerintah sesuai dengan subsektor industri kreatif yang akan dikembangkan. Ketujuh, di negara Thailand, mekanisme pengelolaan melalui koordinasi tunggal oleh badan ad hoc bentukan, yaitu Thailand Creative dan Design Centre atau disingkat TCDC. Bab 3 yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Industri kreatif digital adalah suatu industri kreatif yang merupakan unsur digital dan unsur kreativitas pada produk atau jasanya. Industri jenis ini pada umumnya merupakan hasil dari produk teknologi informasi yang bisa menjadi solusi atas masalah di kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh industri kreatif digital di Indonesia adalah Gojek, Grab, Tokopedia, Shopee, dan masih banyak lagi. Contoh-contoh dari produk ataupun jasa dari industri kreatif digital. Dalam laporan OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, menyebutkan bahwa pandemi ini berimplikasi terhadap ancaman krisis ekonomi besar yang ditandai dengan terhentinya aktivitas produk di banyak negara. Jatuhnya tingkat konsumsi masyarakat, hilangnya kepercayaan konsumen, jatuhnya bursa saham yang pada akhirnya mengarah pada ketidakpastian. COVID-19 berdampak pada kebijakan pemerintah sehingga dengan adanya pembatasan-pembatasan tersebut secara tidak langsung berimbas pada kelangsungan dunia usaha. Banyak perusahaan yang memberlakukan PHK untuk karyawannya karena laba merosot. Hal ini menjadikan banyak orang kehilangan pekerjaan sehingga membuat daya beli turun. Saran. Saya dan rekan saya sebagai pembuat makalah menyadari jika makalah ini banyak sekali memiliki kekurangan yang jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan adanya kritik serta saran mengenai pembahasan makalah di atas. Akan tetapi, adapun saran ke depannya untuk strategi pengembangan ditingkatkan lagi melalui pelatihan atau masyarakat diikut sertakan dalam seminar mengenai perkembangan ekonomi kreatif. Dan masyarakat juga harus diajak atau dihimbau untuk senantiasa selalu mendukung segala bentuk perkembangan yang telah disediakan oleh pemerintah agar ekonomi dapat berjalan dengan lancar. Sekian yang dapat saya dan rekan saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Setelah ini akan ditutup oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, Tantan. itulah hasil presentasi kami dari makalah yang sudah kami buat. Bila ada yang salah juga mohon dimaafkan. Kami hanya manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.